Anda mendengarkan Break Free Podcast. Halo guys, selamat malam. Selamat bertemu kita lagi ya guys. Ya, jadi awal-awal kita perkenalan suara dulu. Mungkin ada pendengar baru. Ya, ini yang lagi ngomong biasa dipanggil Solin. Dan rekan saya Zikri Ilham. Salam kenal teman-temanku. Salam kenal semua. Oh iya, semoga kalian di masa-masa pandemik sehat-sehat terus aja lah ya guys. Oke, by the way, malam ini kita mau ngomongin apa Jik? Nah, mau ngomongin apa? Jadi kita katanya jadi Solin itu mau menceritakan kembali tentang percintaannya dia bersama mantannya. Skip dulu deh, kayaknya jangan sekarang deh, di lain waktu aja ya, soalnya gak apa-apa Lin. Saya lagi nggak mood. Saya mending ngomongin kemarin tuh yang viral catur. Iya ilah. Lu mau membicarakan viral catur? Gue nggak ngerti catur Lin. Gue sama sih. Gue gak ngerti gajah tuh mana. Gue gak ngerti. Gue juga awalnya dengar gajah yang mana ya? Pas gue searching gitu ya di Google, ternyata dulu tuh gue panggilannya tuh gue manggil bukan gajah. Ternyata panggilannya dulu peluncur, cu. Jadi kata gue kok gajah kayak asing gitu ya. Ternyata pas gue searching iya bener kan, namanya peluncur dulu gue manggilnya. Kan biasanya tuh ada komponennya tuh ada apa aja sih? Kayak bidaknya tuh ada. Lo peluncur? Gue biasanya perosotan. Ya gue bisa teguling. Wah, apaan sih anjing? Ya bidaknya tuh kalau nggak salah ada pion, benteng, kuda, peluncur, sama raja dan ratu. Ya nggak sih? Kalau nggak salah itu doang kan ya? Gak tahu gue. Gak tahu. Ya udah skip. Gak tahu gue. Juga yang viral main tuh. Ya yang viral main tuh semuanya diuntungkan lah. Minggu lu seru nggak Lin? Minggu gua kayak biasa aja sih. Tapi Sudirman tetap sama Lin. Kayak dulu, tetap keren aja gitu kan? Iya, tetap. Gua nggak lewat Sudirman juga sih. Gua biasanya lewat Pancoran. Tapi tetap ngeliat gedung-gedung gede juga. Ya gue kayak pulang gawe tuh kayak ngerasa pulang tuh naik motor kan, kiri kanan gedung-gedung gede gitu sambil ngeliatin. Kayaknya gue pulang tuh nggak merasa capek gitu. Iya kayak lo ngebayangin gitu kan, suatu saat lah nanti lo jadi CEO dari atau enggak jadi direktur perusahaan gitu. Amin. Woi, gue soalnya kayak gitu biasanya. Oh gitu. Jadi lu kan mau jadi seniman nih, berarti lu ngeliat seniman. Gue bukan mau jadi seniman. Mau jadi apa? Mau jadi orang yang berguna aja bagi sekeliling gue. Orang yang berbakti bagi nusa dan bangsa aja. Ya gitulah. Kembali ke ini aja. Gue tuh merasa gue diciptakan tuh untuk orang lain. Oh gitu. Bukan kembali ke laptop. Waduh. Ya Allah. Jadi kita mau membahas tentang kerja versus kuliah. Ding. Pengalaman first impression. First impression. Maksudnya pengalaman pertama masuk kuliah, pengalaman pertama masuk kerja gitu. Jadi gimana pengalaman pertama lu masuk kuliah di? Tapi Tell me everything. Hah? Tell me everything. Tentang masuk kuliah. Iya, awal-awalnya gitu. Aduh, ini pasti lebih seruan tegar menurut gue sih. Tapi ya gue ceritakan aja ya. Monggo diceritakan. Menurut gue tuh gue pertama kali masuk kuliah itu gimana ya? Termasuk bodoh gitu loh. Jadi gue gak ngerti apa-apa. Yang gue pengen tuh cuman di bidang kreatif yang pakai imajinasi gitu. Untuk melakukannya gitu kan. Terus gue gak ngerti apa-apa gitu kan. Iya, terus gue gak ngerti biaya berapa, masuknya berapa gitu kan. Kalau misalnya sama negeri itu berapa dibandinginnya gitu. Itu yang pertama kali gue pikirkan kan, pasti biaya kan. Terus jadi ya udah gitu kan. Terus gue tuh kayak
itu bentar lagi udah mau masuk gitu jadinya kan. Gue tuh kayak mentok waktunya nggak ada gitu buat nyari yang lain gitu. Akhirnya gue ya di kampus swasta yang gue duduki selama ini gitu kan. Gitu deh pokoknya. Terus pas gue ya udah kan itu pengalaman biaya. Menurut gue sih kalau misalnya jangan ngambil swasta sih kalau gue rekomendasikan, karena lebih berkualiti lu negeri lah gitu maksudnya, karena lu mungkin secara lulus kan agak lebih susah gitu, tapi lu kan dapetnya quality gitu kan dibanding ya sekertas ijazah doang gitu, maksud gua gitu sih. Gitu. Terus tapi swasta juga nggak gitu apa maksudnya nggak begitu jelek juga sih. Kan Ji? Iyalah, enggak lah. Ya udah. Terus pokoknya terus gue pikirkan tuh nanti gue gimana nih, nanti gue belajar apa aja kan gitu. Gue masih buta sekali kan waktu itu kan. Terus gue kan waktu itu gue tesnya itu suruh gambar 2 raket. Jadi itu di kelas gitu, kelasnya cuman ada 15 orang gitu kan. Terus di tengah-tengahnya itu ada 2 raket, 2 kok gitu sama bendera gitu. Terus si dosennya itu bilang, ini imajinasikan gitu, menurut kamu benda ini bisa jadi sesuatu yang gimana gitu, yang dramatis atau gimana gitu. Terus pokoknya yang gue gambar itu yang kayak ada 2 bagian gitu, yang kanan tuh yang lagi menang, yang kiri tuh lagi kalah, lagi sedih gitu kan. Jadi biar itu, soalnya kan gue dari awal tuh ngerti gitu maksudnya fondasinya gitu, maksudnya kayak apa namanya, prinsip kayak hit their emotion gitu, kayak gue tuh udah tahu gitu kan. Terus berlanjut gitu kan, terus gue nggak tahu apa-apa gitu, gue cuman bisa gambar kan, gue nggak basicnya tuh nggak ada. Jadi nah itu jadi tips juga menurut buat kalian kalau misalnya yang nyari kuliah gitu. Menurut gue sih kalian harus belajar dulu sebelum menginjakan atau duduk di bangku kuliah istilahnya. Iya. Dan menurut gue harus juga jurusan itu harus juga dipikirkan matang-matang gitu, soalnya kayak itu kan 4 tahun gitu, lama banget gitu menurut gue sih. Jadi kalau misalnya di tengah itu lu kalau misalnya merasa salah jurusan itu kayak gimana ya, menurut gue sayang aja gitu, waktu lu tuh udah kebuang gitu. Ternyata di pertengahan jalan lu nggak serak sama pilihan lu sendiri. Menurut gue ya gitu sih. Sama satu prinsip gue juga yang masih gue pegang selama ini, kalau misalnya lo memulai ya lo harus menyelesaikan gitu. Itu pilihannya gitu kan. Anda sangat prinsip sekali ya. Iya, terus pas gue masuk gitu kan, gue udah bilang, gue udah cerita sebelumnya kan, banyak gue banyak gak bisa di sini sana gitu kan. Iya. Terus sampai akhirnya kuncinya itu menurut gue sih bagi kalian itu yang kalau misalnya mau kuliah itu kayaknya harus ada tokoh idola gitu loh. Jadi kayak dijadiin pacuan gitu ya buat menginfluen lu untuk terus semangat gitu kan. Terus pas gue kan pas setelah masuk itu gue jadi banyak tahu gitu loh. Gue jadi terinfluence sama Sackmeister and Walls gitu kan. Gue jadi ngerti gitu kan, jadi maksudnya semangat gue tuh jadi kayak aduh gue pengen kayak dia gitu, gue pengen bikin another pentagram di Indonesia gitu kan. Gue jadinya gitu sih. Itu kalau soal semangat menurut gue kayaknya lu butuh banget buat tips buat kalian bagi iya buat kalian tuh yang kalau misalnya butuh semangat gitu, menurut gue sih kalian harus temukan tokoh-tokoh idola kalian gitu loh. Jadi kayak dia kan udah udah terjun lama gitu, jadi kayak keren aja gitu menurut gue gitu kan. Terus di kuliah nih, masa kuliah ya. Terus masa pencarian teman gitu kan. Ya menurut gue sih kayaknya lu bakal susah nyari teman gitu kan Jik. Enggak sih, enggak kan, karena gitu. sebelumnya kan gue juga udah nyari gitu kan. Setengahnya dari lu nyari ilmu kan lu juga nyari relasi, karena yang relasinya kan nggak bisa lu dapat kalau misalnya lu lagi kerja gitu kan. Iya betul. Gitu pokoknya iya gitu sih, tapi gue nggak ya gitu deh pokoknya. Ya secukupnya aja lah. Tapi gue iya
Iya. Nah, terus apa lagi ya? Dunia perkuliahan. Benar. Masih banyak sih kalau dunia perkuliahan. Itu berarti lu tadi cerita baru segelintirnya aja itu. Iya, mulai dari yang sebelumnya gue nggak ngerti dosen tuh gimana gitu kan. Sekarang gue ngerti dosen tuh gimana gitu. On your first day, lu deg-degan gak, Jik? Deg-degan, tapi kan pressure itu kan baik buat lo gitu loh. Jadi lu gitu, kayak kalau lu kena pressure terus lu berhasil melewatinya tuh kayak the next level gitu loh. Jadi kayak lu main game aja gitu. Lu kayak dapat achievement lebih. Iya, dulu kan gue pas masih belum tahu kan, ego gue tuh masih tinggi banget kan. Padahal kan seorang desainer itu harus egonya itu harus dibagi gitu, kayak making love aja. Jadi lo harus muasin dua pihak gitu loh. Wow. Oke, that's new. Ya. Yeah. Gitu. Gila. Dulu pas gue sebelum itu tuh gue masih belum ngerti, ego gue masih tinggi. Ini kenapa sih gue disalahin kayak gini sih? Ternyata gue baru tahu gitu. Banyak pelajaran yang bisa diambil sih sebenarnya. Gitu. Gila. Terus bidang apa lagi ya? Pasti banyak banget sih menurut gue sih. Yeah. Apalagi kalau online kayak gini nih, aduh. Dah gantian. Jadi kan dari gue udah nih sisi kalau misalnya lo mau kuliah tadi kan gue udah kasih tips-tipsnya tuh. Nah sekarang giliran lo kalau misalnya mau kerja tuh gimana gitu? Ke dunia kerja tuh gimana bagi orang yang nggak tahu? Apalagi lo di Sudirman kan? Cat banget nih deh. Main Sudirman di Tanah Abang kan, Cok. Ya pokoknya ya gue ceritain gini aja deh pengalaman pertama. Kayak pertama kali diwawancara, hari pertama masuk kerja itu kayak gimana sih gitu ya. Ya jadi waktu pertama kali gue wawancara tuh gue deg-degan setengah mati, Cok. Gue takut salah ngomong. Dipraktekin dong lu waktu wawancara tuh gimana? Ya pokoknya ya lu nih, gue dateng nih, gue dari rumah pakaian rapi, atas kemeja putih, bawah celana bahan abu-abu, celana bahan hitam. Terus gue dateng tuh kecuk bawa CV kan gitu ya, bawa lamaran ke kantor gue dulu, ke kantor gue gitu. Ya gue dateng ketemu security, Pak mau ketemu HRD-nya, melamar kerja. Oke, iya silakan, tunggu di lobi ya. Iya, gue nunggu di lobi tuh. Nah, akhirnya tuh ya HRD-nya datang ke bawah sama waktu itu atasan gua, kalau nggak salah deh, atasan gua datang. Dia nyamperin gua terus ngobrol gini ngobrol. Pertama awalnya sih basa-basi dulu. Tinggal di mana gini. Terus gue kasihkan CV-nya. Dilihat tuh kan CV-nya. Gue tuh waktu itu tertolong karena gue waktu itu pernah ikut pelatihan. Jadi gue ada sertifikat, ada bukti sertifikat lah, bukti tertulisnya. Pelatihan gitu. Apaan tuh? Pelatihan CCNA, CCNP gitu ya. Pelatihan networking lah istilahnya gitu. Tapi masih basic, itu juga dari pemerintah kan waktu itu. Ya udah, gue ketolong sertifikat itu. Ya udah, akhirnya gue ditanya paling paham basic-basicnya kan gitu. Udah, habis itu gue dibawa ke atas di ruangan HRD-nya. Terus akhirnya gue nego gaji. Seriusan lu nego gaji? Bukan sebutin yang tertinggi itu berapa? Bukan nego gaji. Waktu itu kalau nggak salah dikasih form dulu isi. Gue lupa pertanyaannya deh. Kalau nggak salah seingat gue tuh ingin apa ya? Anda bersedia untuk tidak pulang? Bukan. Gajinya tuh mau berapa kalau nggak salah deh, itu di situ. Cuman pertanyaannya kata-katanya bukan kayak gitu. Gue lupa. Pokoknya gue tulis ya sewajarnya gue aja gitu, sewajarnya anak lulusan SMK yang ngelamar jadi IT support. Ya gue kan sebelum ngelamar gue searching dulu tuh gajinya berapa. Ya udah, gue ngambil di tengah-tengahnya aja, di rata-ratanya aja gitu. Akhirnya gue tulis di situ 15 juta. Bacot. Amin jangan bacot aja. Ya terus ya udah, gue diisi
ingin dapat fasilitas apa, misalkan fasilitas makan siang atau apa gitu-gitu deh, pokoknya tanyaan kayak gitu, form kayak gitu. Akhirnya udah tuh gue isi, gue kasih kan. Akhirnya ya udah tuh gue ketemu sama atasannya HRD buat nego gaji juga. Buat bukan nego gaji sih, buat ngedilin gaji. Tapi akhirnya dinego juga, gue mintanya segini dikurangin dikit, ya udah akhirnya gue terima waktu itu. Dan sebenarnya waktu itu gue juga ada dipanggil interview juga di gue kan sebelum ngelamar di situ gue pernah Google. jadi daily worker Microsoft. bukan, gue di gudangnya waktu itu. Nah mungkin pas gue di gudangnya itu gue kerjanya rajin apa gimana gue juga nggak tahu sih ya, anjir gue ribet ya, pokoknya gitu. Kayak gue dipanggil kan, dan waktu itu dipanggilnya di hari yang sama pas gue interview di kantor gue yang sekarang. Ya udah gue akhirnya milih yang kantor gue yang sekarang ini, yang si gue bilang nggak bisa datang gitu. Ya udah akhirnya Dia lo nyebutin boleh. oh iya, astagfirullahaladzim. Gue keceplosan. Tadi dia di Tiger. Ya pokoknya gitu deh. Terus akhirnya ya udah deal. Keesokan harinya nih gue langsung gawe kalau nggak salah deh. Langsung gawe, tapi ya tipikal hari pertama gawe lu nggak ngerjain belum ngerjain banyak kerjaan cuk. Ya kan namanya juga lu baru pertama, paling dikenalin dulu, perkenalan sama teman-teman kantor lu, terus juga perkenalan kayak lingkungan kerja lu, tempatnya lu duduk di mana. Jadi ini dispenser, di sini coffee maker, di sini kompor, di sini bantal kalau mau tidur. Wow. Seriusan ada bantal gituan? Kagak. Keren banget emang. Si Dirman gak bohong. Perusahaan ini yang udah gede seperti Google. Enggak, ya pokoknya perkenalan aja awal pertama, terus baru dikasih tahu job desk-nya apa, gini-gini, nanti kamu ke depannya ngerjain ini, gini. Yo, oke. Udah akhirnya gue ngikut aja gitu. Tapi gue mau balik lagi nih, pas interview tuh, gue selesai interview itu tuh pasti deh, kayaknya semua orang ngalamin sih, pasti kayak ngerasa, aduh tadi pas diwawancara kenapa gue bilang ini ya, kenapa nggak bilang ini sih gue pas wawancara. Pasti ada rasa kayak gitu deh. Gue yakin semua orang pasti pernah ngalamin. Soalnya gue juga pernah ngalamin juga kayak gitu, kayak aduh kenapa gue ditanya jawabnya ini ya, kenapa nggak jawab ini aja gitu. Pasti kayak gitu dah. Ada. Aduh tadi gue kenapa nggak bisa ngomong R ya? Oke. Lanjut. Punchline-nya lucu tapi menyakitkan, tidak apa-apa. Ya gitu. Pasti orang pernah ngerasain kayak gitu. Pokoknya ya mungkin faktor penyebabnya ya karena lu sedang gugup dan otak lu sedang bekerja keras nih, pikir jawab apa nih supaya bisa diterima jawabannya sama yang nanya gitu kan. Lu juga nggak percaya diri kan pas itu kan? Iya. Ya iyalah, gila lu anak SMK cuk, anak SMK datang dari desa, ngelamar kerja di Sudirman. Wow. Hanya membawa sertifikat. Cerita anak jaringan. Wow. Ya pokoknya ya gue kurang pede aja sih. Ya kan gue jaringan juga masih basic gitu. Keren gue pas masuk situ ya maksudnya ngebutuhin orang jaringan yang expert, tapi ternyata enggak. Ya udah. Ya gue masuk sampai sekarang deh. Ya yang one thing nih yang gue pelajarin, itu dunia kerja banyak fake-nya cuy. Fake dalam artian kadang lu lihat orang bener-bener baik di depan lu, tapi belum tentu di belakangnya kayak gitu juga sikapnya. Itu yang paling gue pelajarin selama gue
kerja ya, masuk kerja gitu. Kenapa lu bisa menyimpulkan seperti itu, Lin? Emang lu tahu, Lin? Iya, gue tahu. Gue ya pernah ngalamin lah gitu maksudnya. Jadi untuk rekan-rekan kerjanya Solin bila mendengar ini kan. Wah, anjay. Ya enggak, maksudnya gini loh. Gue juga nggak tahu deh. Itu tindakan yang jelek atau yang salah, tapi yang pengen gue omongin tuh ya mungkin dunia kerja emang kayak gitu sih ya. Cuman pas gue pertama kali masuk ya pas pertama kali gue tahu kayak gitu ya, gue kaget gitu loh. Oh kayak gini ya, oh kayak gitu ya. Pasti ada yang saling menjatuhkan, pasti ada kayaknya sih gitu loh. Jadi gue ngasih tips juga nih, jadi ya intinya kalau misalkan ada orang kayak gitu ya ladenin aja kayak orang normal aja. Maksudnya kalau misalkan lu udah tahu orangnya kayak gitu ya komunikasi mah normal aja, cuman intinya jangan mau dimanfaatin, jangan mau ketipu sama orang kayak gitu loh. Udah sih itu aja pokoknya. Hati-hati, jaga tutur kata bicara pas lagi ngobrol sama teman kantor gitu loh. Aja complicated banget ya, sebenarnya banyak sih yang mau ngomongin sih, sama kayak lu waktu tapi bingung anjir yang pas mau ceritain mau ngomongin apa. Bagi mereka yang pengen kerja gitu gimana, Lin, tipsnya gitu? Tipsnya mah Ya, berani aja ya. Confident, percaya diri, jaga attitude, hormati senior lu, walaupun jangan kayak lu menyembah dia ya, jangan juga gitu loh ya. Kalau ya ambil ilmunya aja dari senior lu, pokoknya ambil baiknya aja semuanya juga ya, namanya juga kita kerja gitu loh. Iya, gue juga di umur gue di minggu ini gue udah mulai menyadari gitu loh. Jadi iya maksudnya di umur gue sekarang itu kayak menurut gue itu kan lu kalau misalnya mau kerja itu kan maksudnya setiap lu ngelakuin sesuatu itu kan bisa disimpulkan gitu loh. Lo ngerti gak sih sebasic apa namanya cara lu ngomong gitu kayak edda gitu kan sebenarnya nggak pantas juga ya kalau misalnya di dunia kerja gitu menurut gue sih. Jadi kayaknya ada tata keramanya. Iya, jadi gue kayak apa namanya jadi kan gue kalau misalnya kuliah kan banyak banget tugas presentasi tuh. Jadi kadang tuh gue benerin seriusin gitu loh buat presentasinya supaya nanti akhirnya gue terima hasil lagi tuh loh. Jadi gue udah pede, gue tahu seperti apa untuk hit their emotion gitu kan. Gue gitu deh pokoknya. Menurut gue itu yang yang temuan minggu gue kali ini tuh kayaknya gue harus benar-benar belajar komunikasi atau teknik-teknik untuk bisa bisa orang tuh langsung deal gitu langsung terenyuh gitu, maksud gue sih gitu. Dan berkat podcast ini juga menurut gue sih ada faedahnya buat gue gitu karena gue jadi bisa lebih ya agak leluasa buat ngomong gitu kan. Nah itu menurut lu ada nggak faedahnya dari lu buat podcast ini? Menurut dari sisi lu? Menurut gue sih dari sisi gue ada ya, dari teknik presentasi. Dari sisi gue juga ada ya. Intinya kan ya, inti dari podcast ini kan sebenarnya itu sharing pengalaman juga ya. Faedahnya ada ya, yang pertama juga buat ngelepas penat ya, asik ngelepas penat. Gue kan ya namanya kerja dulu minggu ya sepi banget kan ya, nggak ada podcast. Sekarang kalau misalnya udah mau hari Sabtu tuh Tegar udah ngomel-ngomel gitu, udah tag podcast nggak ntar terlambat lagi episodenya gitu. Tegar emang leadershipnya terlalu tinggi dia. Keren banget. Dari dulu Cok, zaman SMK Cok. Dari SMK emang udah terlihat banget kan Tegar itu emang sosok pemimpin yang bisa gue lihat saat ini gitu. Yo, salute tuh Abang Tegar, guys. Ya, mungkin segitu aja kali ya cerita itu dulu. Ya pokoknya intinya pesan dari gue, kalau mau kerja
Intinya ya percaya diri. Yang pertama itu penting banget. Walaupun lu bener-bener nggak bisa. Karena gini kan basic SMK gitu ya. Basic SMK tuh tahu apa sih gitu kan maksudnya. Ya paling tahu basic kan. Intinya lu kalau misalkan masuk kerja, intinya lu banyak-banyak inilah belajar gitu loh di situ. Lu kerja sambil belajar kan apa nggak enak tuh ya. Tapi waktu itu gue salah ngambil sih sebenarnya, karena waktu itu gue mikirnya wah enak nih kerja sambil belajar gitu kan di bidang yang gue suka. Tapi nyatanya tujuan gue kerja tuh aspeknya kan fokusnya nyari aspeknya uang kan gitu. banyak, Lin. Mungkin gara-gara gaji yang tidak sebanding Nah atau iya, jadi sebenarnya lu suka gue aja mikir gini sama. Jik, sini karena gue mikir gini Jik, lu kerja nih, ya lu ya namanya juga kerja, lu kerja nyari apa sih Jik? Ya pasti yang utamanya lah, yang utama itu nyari duit, ya enggak sih? Alasan gue juga SMK kenapa nggak kuliah, terus gue kerja ya karena gue nyari duit gitu loh. Terus ya kalau misalkan nyari duit terus dapat ilmu ya gak apa-apa bonus, tapi intinya fokus utama gue sebenarnya nyari duit. Dan untuk sekarang gue belum dapet itu sih, belum maksimal lah gitu. Makanya akhirnya gue memutuskan untuk mengambil langkah nekat untuk mencoba peruntukan kerja di luar negeri. Wih, gokil, keren banget sih, Lin. Nanti kalau misalnya gue mau beli iPhone dari lu gitu ya, Lin, di kantong Tapi kresekin tanpa aja. kotak ya, tanpa kotak. Kalau ada kotaknya itu kena cukai. Iya, bedanya jauh kan, 2 jutaan kan, Bisa 4 jutaan. 4 jutaan. Oh enggak, maksud gue bisa dapat 2 juta nggak dari 15 juta gitu. Lu ke Batam aja sono cari yang itu HDC. Tapi keren sih, Lin. Tapi keren kalau misalnya ini kita boleh bilang kan. jadi si Solin ini mau ke Jepang. Wah, keren. Coba doain aja. Kalau Jadi iya kan gue udah pernah bilang gitu kan. Menurut gue sih relaksasi gue tuh bukan di, maksudnya refreshing gue tuh bukan di kayak Tegar itu kan sukanya nature gitu kan, sukanya alam gitu kan. Gue udah bilang kan, gue tuh refreshingnya tuh bukan ke alam tapi ke city gitu. lu suka city vibe gitulah. Iya, jadi kayak ya pokoknya ada banyak tulisan, jadi bisa gue pelajari gitu, kayak banyak typography gitu, jadi kayak pulang tuh gue pinter gitu pokoknya. Maksudnya banyak referensi yang gue dapat gitu dari city gitu kan misalnya. Makanya lu kalau misal ke Tokyo kan banyak batu hampir kayak Times Square lah gitu. Itu keren banget sih, Lin. Kali-kali lah lu ntar apa gaji pertama lu buat kita ke sana gitu. Wah, das bu, gue yang capek, lu yang nikmatin, gue patok lu. Ya. Tapi iya sih keren sih, Lin. Jepang tuh beyond. Salah satu ya, inilah. Gue mikirnya juga gitu, kayak, aduh, kayaknya enak banget ya. Kayak pulang kerja, terus masih ada waktu luang, kita bisa jalan-jalan, nikmatin 4 musim gitu kan, ada musim salju juga gitu kan. Iya, terus lu kan kayak build a snowman gitu depan rumah lo gitu kan. nanti gue tanya temen gue dulu. Terus lo nempukin rumah gitu. tetangga, halo-halonya kan gitu kan. Naik sepeda ke apa namanya keretanya gitu kan. Terus makan ramen Ichiran. Jadi ngomongin ini aja kagak selesai. Udah cukup menganturnya. Mungkin segitu aja yang bisa kami ceritakan untuk episode kali ini. Nantikan aja episode berikutnya. Stay tune. Ya kalau misalnya tahun ini ada yang lulus dan masih bimbang mau kerja atau kuliah sih, ya kalau misalnya tergantung dari ya biaya pasti penting banget sih maksudnya. Tergantung ya, fokus lu kemana sih gitu. Iya. Tapi kuliah juga penting sih. Jadi menurut gue sih kalau misalnya ingin memulai gitu kan, ya dipikiri dalam-dalam gitu, jangan gegabah dan mendadak betul, gitu.
Jangan cetek gini. gitu mikirnya. Tapi gini Cik, Apa? pokoknya intinya satu deh, lu jangan pernah malu masuk kuliah di umur lu yang tua. Kenapa Jangan tuh? malu, jangan minder, jangan jangan ada pikiran gini. Lu, aduh, gue masuk kuliah telat 3 tahun nih, aduh, gimana ya, gini. Cuk, gimana ya? Ya tergantung lu nanggepinnya gimana sih ya kalau kuliah gitu. Kalau kuliah tuh arti buat gue tuh ya intinya ya menaikin gaji, udah fix itu doang gitu. Menurut gua ini Menurut jangan lu gitu sudut pandang lu. Kalau menurut sudut pandang gue sih iya, untuk karena menurut gua ilmu tuh bisa dicari di mana aja, cu. Wih, Banyak contohnya yang nggak bukan kuliah semasalah sukses. ilmu juga. Apa? Maksud gue kayak harga diri gitu loh. Di misalnya harga diri depan mertua Gua gitu. nggak peduli harga diri, cu. Lu cuma punya harga diri tapi lu nggak sukses. Buat Waduh. apa gitu? Ya kan Lu itu makan aja tuh harga diri. Iya dah. kan Maksudnya, level kepercayaan diri orang itu kan dihitung dari harga dirinya gitu loh, Lin. Jadi kalau misalnya lu udah bachelor apa gitu kan, jadi kan semakin lu mungkin semakin tingkatnya tinggi kan, lu semakin kepercayaan diri lu tuh semakin meningkat gitu. Misalnya lu gelar lu udah doktoral bisa. gitu, jadi kayak ya nggak mungkin lu dikritik oleh, ya mungkin aja sih dikritik, tapi kan secara kan jam terbang lu udah banyak gitu kan, lu prestasi lu udah, penghargaan lo juga udah banyak gitu, maksudnya pendidikannya kan udah tinggi gitu. Jadi menurut gua kepercayaan diri itu yang menurut gua paling penting sih. Jadi ya gitu sih menurut gua. Ya mungkin eh, untuk sebagian orang berpikir kayak gitu ya. Cuman menurut gua mostly orang milih kuliah karena mungkin ya dia pengen punya stable gaji yang besar gitu, yang bisa mencukupi kebutuhan lu nanti gitu misalkan ya. Tapi kan banyak juga gitu, maksud gue yang nggak nggak ada biaya atau nggak mungkin apa namanya eh ingin apa namanya ya Sukses. sukses tanpa gelar sarjana gitu, pasti kan banyak juga Tapi ya sebenarnya kan. Tapi ada kasus juga kan, pas lagi kuliah terus ada opportunity untuk kerja dan kerjaannya itu enak. Ada juga yang ngambil kerjaan itu dan nggak lanjutin kuliah, ada juga kayak gitu kan Ji, contohnya. iya sih. Jadi ya gimana ya. Tapi kalau misalnya diartikan juga kan sebenarnya makna dari sukses juga rancu banget gitu. Maksudnya sukses itu apa gitu kan. Di balik sukses juga Betul. sebenarnya setelah sukses juga tetap ada masalah di itunya kan, roda terus berputar gitu loh sebenarnya. Iya Jadi betul. kayak lo nggak mungkin ada di atas terus. Jadi kayak kadang lo juga agak ada di bawah gitu. Jadi sebenarnya kalau misalnya dipikirin gimana ya, lo mau sukses ternyata tapi sukses tuh rancu gitu lo juga. Jadi kayak ya menurut gue sih ya menurut gue sih tetap ke filosofi hidup gue aja. Hidup itu Iya. memberi. Selama lu memberi lu bakal dapat Dapat bakal balasan lah mendapat, gitu. iya gitu. Ada jadi belibet kan. Anjing, gue tadi cuma mau ngasih pesan doang anjing, apa jadi panjang banget ya. Ya pokoknya dia pesen gue itu, pokoknya lu jangan malu masuk kuliah di umur lu yang tua gitu. Maksudnya nggak nggak kayak orang normal gitu, lu keluar SMK langsung kuliah terus lulus normalnya umur 23 gitu. Ya lu nggak apa-apa telat-telat dikit. Ya kan lu telat dikit mungkin ada alasannya gitu loh, alasan yang jelas gitu. Mungkin lu pengen kuliah pakai duit sendiri mungkin. Ya itu kan beda-beda orang juga. Pokoknya intinya lu jangan malu, jangan minder. Ya pokoknya lu jalanin dulu aja yang terbaik buat lu. Pokoknya kalau lu lagi berjuang lu jangan dengerin kata orang deh yang bisa ngebuat lu jatuh gitu. Wih, Intinya fokus aja sama tujuan lu keren. sekarang. Ya lu pasti bakal petik hasilnya nanti kalau misalkan Keren. perjuangan lu udah selesai. Seminar bersama Saulin dan. Wow, mantap. Tapi keren Ya sih udah, Lilur. ya udah Lu sekian aja dari memotivasi gua. banyak orang.
Ya kita lanjut ke rekomendasi lagu. Ini gak ada soundtracknya. Aduh, gue malu sih rekomendasi lagu. Gue lagi dengerin lagu K-pop sih. Gak apa-apa, lebay banget sih ya. Jadi menurut gue rekomendasi lagu gue minggu ini apa ya? Karena ya udah ini random aja sih sebenarnya rekomendasinya. Tapi ini enak lagunya menurut gue. Jadi karena terciptanya podcast kita juga dari salah satu band gitu. Yang bernama Queen gitu kan. Jadi gue pengen merekomendasikan salah satu lagu dari Queen gitu. Oke, apa tuh? Yang judulnya itu Old Fashioned Lover Boy. Old Fashioned Lover Boy. Keren deh pokoknya. Old Fashioned bla 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 boy gitu. Oke. Gue suka belibet. Males banget gue. Oke. Ya udah, giliran lu. Anjir, gue sumpah gue lagi dengerin lagu salah K-pop. Gue lupa judulnya salah. Aduh parah banget. Gar potong Gar. Jadi judulnya adalah Good Old Fashioned Lover Boy. Good Old Fashioned Lover Boy. Nah iya. Nah sekarang lu Lin. Kalau gue sumpah gue lagi dengerin lagu K-pop, specifically lagu girl band yang baru juga kayaknya nih. Nama girl bandnya Weekly. Itu kayaknya ini lagu sebenarnya lagi trend di TikTok sih. Keren banget. Karena baru rilis. Judulnya itu After School. Itu itu gue lagi dengerin itu soalnya aja gue dengerin itu sampai terngiang-ngiang cuk nadanya gitu. Ya pokoknya keren banget sih emang. Dengerin aja deh. Ntar lu nilai sendiri. Tapi kayaknya gak masuk ke selera semua orang deh itu lagu. Good. Iya keren Lin. Tapi keren sih. Menurut gue ya pasarnya Korea tuh lebih banyak gitu loh menurut gue. Jadi kalau bisa lu mau bikin segmentasi Korea sih gue setuju aja. Apalagi kalau bisa lu mau bikin segmentasi horror sama teman lu itu yang lu pengen ajak itu. Yang tanpa gue itu gak apa-apa sih menurut gue sih. Apa sih? Udah deh jangan bikin rumor deh. Ya udah sampai ketemu minggu depan teman-temanku. Sampai ketemu minggu depan, sehat-sehat terus. Jangan lupa follow our social media. Oke, bye-bye guys. Terima kasih sudah menonton sampai sini. Bye-bye. Muah.